Ketika Anda diminta membuat presentasi pembelajaran, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Apakah langsung membuka PowerPoint dan memilih template yang menarik? Padahal sebelum masuk ke tahap produksi, ada proses penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu perencanaan. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana menyusun perencanaan media presentasi secara sistematis, mulai dari memahami audiens hingga memilih strategi penyampaian yang juga tepat. Dan pada kesempatan kali ini, saya dari tim 10 akan menjelaskan materi dengan judul tahapan proses pembuatan media presentasi yang efektif. Dan materi ini ada 3 proses, dimulai dari perencanaan, persiapan, dan juga pelaksanaan presentasi. Dan pada video kali ini saya akan memulai pembahasan dari tahapan perencanaan. Maka dari itu kita bahas secara logis dan juga sistematis. Baik, dimulai dari tahapan perencanaan. Proses perencanaan media presentasi didefinisikan sebagai tahap sistematis untuk merancang media presentasi pembelajaran yang efektif. Dengan fokus pada penyusunan naskah, pemilihan materi, dan desain visual, tentunya sebelum produksi menggunakan software seperti PowerPoint. Dalam tahapan ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, audiens. Ya, pemahaman terhadap audiens adalah langkah pertama dalam perencanaan presentasi yang efektif. Tahapan ini melibatkan analisis kebutuhan dan karakteristik peserta yang menjadi bagian dari fase analisis dalam model ADI. Dalam poin ini, informasi penting yang perlu kita ketahui antara lain pertama, ada itu usia audiens. Itu misalnya seperti audiens yang lanjut usia cenderung lebih menyukai tempo yang lambat dan visual yang tidak terlalu padat. Selain itu ada juga dari segi latar belakang pendidikan, yang dimana dalam ini mempengaruhi cara menyampaikan istilah teknis dan tingkat kompleksitas materi. Selanjutnya dari segi karakteristik etnis dan sosial ekonomi. Jadi pada karakteristik ini berpengaruh pada sensitivitas pemilihan gambar, bahasa, atau contoh yang digunakan dalam presentasi. Pemahaman ini akan membantu penyaji dalam menyusun visual, gaya bahasa, dan tempo penyampaian yang relevan dan inklusif. Yang selanjutnya yaitu adalah objektif. Jadi, objektif ini merupakan bagian dari tujuan presentasi. Perumusan tujuan presentasi merupakan hal mendasar dan harus ditentukan sebelum menyusun materi atau memilih media. Tujuan yang baik harus mencakup 3 dominan pembelajaran. Pertama, psikomotorik, yang dimana mengembangkan keterampilan melakukan atau mempraktikkan sesuatu. Misalnya, dapat dilakukan dengan mengoperasikan alat. Lalu yang kedua ada kognitif, yang dimana ini akan berfokus pada kemampuan mengingat, memahami, dan juga memecahkan masalah. Selanjutnya ada tahap afektif, dimana akan ada membangun sikap, minat, dan penghargaan terhadap topik tertentu. Dan tujuan ini menjadi dasar dalam penyusun naskah presentasi dan juga strategi penyampaian tujuan. Untuk selanjutnya pada topik atau poin yang ketiga itu ada konten isi atau konten dalam isi presentasi. Jadi, dalam isi presentasi ini harus disusun dengan secara sistematis dengan mempertimbangkan poin-poin berikut. Pertama, kebutuhan dan tingkat pengetahuan awal audiens. Ya, memulai dari hal yang sudah diketahui dan berkembang ke informasi baru. Lalu ada dari segi struktur logis, di mana susun dengan format pendahuluan, isi utama, dan penutup. Yang ketiga yaitu ada dalam urutan penyampaian yang terarah, misalnya gambaran umum di awal, lalu dilanjutkan dengan langkah-langkah atau detail pendukung. Nah, strategi atau poin yang keempat adalah tentang strategi.
Jadi, strategi presentasi ini melibatkan pemilihan media yang tepat, penyusunan visual, dan juga pengaturan teknis agar penyampaian berjalan lancar. Strategi ini didukung oleh dua hal utama, yaitu A. Pemilihan media. Jadi pemilihan media ini didasarkan pada isi materi, karakteristik audiens, dan fasilitas yang tersedia. Itu merupakan bagian dari proses pemilihan media. Beberapa jenis media dan bulannya seperti papan tulis, yang dimana papan tulis ini cocok untuk diskusi yang biasanya bersifat spontan dan juga pencatatan ide saat pelatihan. Lalu ada flip chart. Ya, media flip chart ini biasanya itu ideal untuk presentasi informal yang melibatkan partisipasi aktif audiens. Selanjutnya ada multimedia interaktif, yang dimana ini biasanya menggabungkan teks, video, audio, dan animasi. Dan ini biasanya cocok untuk menyampaikan informasi kompleks dan memperkuat daya ingat. Lalu ada dari prinsip pengembangan desain mengacu pada yang dimana ini akan mengacu pada Cognitive Theory of Multimedia Learning dari Meyer 2009. Strategi penyampaian ini harus menghindari beban kognitif berlebih. Beberapa prinsip penting dari strategi ini meliputi instruksional media mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, kebenaran materi, informasi akurat yang relevan, dan juga kemenarikan dari segi visual dan audio menarik perhatian. Lalu juga ada dari kesederhanaan, di mana desain minimalis dan fokus pada poin utama. Dalam desain visual, penting untuk gunakan font sans serif, biasanya dalam segi presentasi, misalnya Arial atau Verdana, yang dimana biasanya menggunakan ukuran font minimal 17. Jadi dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan meliputi analisis audiens seperti usia, latar belakang kebutuhan, lalu perumusan tujuan presentasi seperti kognitif, afektif, psikomotorik, lalu penyusunan konten yang sistematis, serta pemilihan strategi dan media yang sesuai. Prinsip desain visual seperti kesederhanaan dan keterbacaan juga menjadi fokus untuk memastikan presentasi efektif.